Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Bu. Masih pada semangat gak? Semangat. Nah, semoga tetap semangat ya dan sehat selalu. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang memimpin doa nggak nih? Atau tadi siapa yang datangnya paling awal? Haji. Boleh Bu Haji, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya teman-teman, agar pembelajaran kita berjalan lancar, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti Ibu tampilkan di proyektor lagu Indonesia Raya, terus kalian ikutin ya. Baik, Bu. Ya. Ya, sebelumnya boleh berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan literasi. Bawa nggak nih buku ceritanya? Oke, nanti Ibu kasih waktu beberapa menit kalian untuk membaca buku cerita ya. Jadi nanti Ibu akan meminta satu siswa untuk membacakan hasil bacaannya di depan. Oke, boleh dimulai. Sudah selesai semuanya? Oke, coba Ibu minta adalah buat nanti ke depan nih ceritain tadi di buku ceritanya itu isinya apa aja gitu. Boleh coba. Ya, ceritain ke teman-temannya. Oke. Jadi tadi aku baca buku cerita tentang makanan yang sehat. Terus di dalam buku ini ceritanya itu kita nggak boleh jajan sembarangan, nanti perutnya sakit kalau jajan sembarangan. Tapi jajan kau bulat Bu. Iya Bu, patungan sih Bu, patungan ada. Oke, terima kasih Adela. Jadi dari ceritanya Adela tadi kita dapat menyimpulkan apa? Nggak boleh jajan sembarangan. Kita harus kalau bisa usahakan bawa bekal dari rumah. Iya, supaya enggak sakit perutnya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran kita mau tanya dulu nih, masih ada yang ingat nggak pembelajaran kemarin kita belajar apa ya? Ayo, sumber energi. Ya, sumber energi. Jadi hari ini masih ada kaitannya nih dengan sumber karena sama-sama sumber yang ada di kehidupan yang ada di alam. Yaitu saat ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Coba Ibu mau tanya dulu nih, apa sih yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Apa ya sumber daya alam? Yang ada di alam. Iya, contohnya apa? Pohon untuk tanaman, terus? Iya betul. Iya betul. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kita mempelajari materi kali ini yaitu agar kita tahu nih sumber daya alam itu apa, terus macam-macamnya apa aja, terus upaya
upaya apa nih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keseimbangan dari sumber daya alam ini, dan apa sih pentingnya dari kita melakukan keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Oke, selanjutnya ibu mau tanya lagi nih. Tadi coba macam-macam sumber daya alam itu apa aja ya? Macam, jadi sumber daya alam itu ada dua. Ada sumber daya alam apa? Ya, terus ada lagi berdasarkan klasifikasinya, yaitu sumber daya alam hayati. Nah, terus biasanya upaya apa sih yang kita lakukan buat melestarikan keseimbangan dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Menanam pohon. Pinter. Terus apa lagi? Iya, betul. Terus apa sih pentingnya kita melakukan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam itu? Ya, cepat punah. Iya, supaya tetap lestari. Iya, pintar. Nah, sekarang garis besar kalian sudah tahu ya. Jadi sumber daya alam itu bermanfaat sekali nih bagi kehidupan manusia. Untuk itu harus kita lestarikan. Sekarang ibu bakal tayangin video tentang sumber daya alam agar kalian makin paham. Diperhatikan ya videonya. Ada yang tahu gejala lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Iyo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaan di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis bila dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Oke, sudah ditayangkan ya tadi video tentang apa tadi? Tadi dari video itu apa sih pengertian sumber daya alam adalah? Sumber daya alam yaitu sumber daya yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Betul, pintar sekali. Sekarang coba tadi Taufik, apa aja sih macam-macam dari sumber daya alam? Tadi ada yang dapat diperbarui sama yang tidak diperbarui, Bu. Terus juga ada yang hayati dan non hayati. Iya. Tadi juga ada, coba Cika ceritakan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa ya? Apa aja? Air, Bu. Biasa kan kalau air kan kita gunain setiap hari buat mandi, terus buat minum. Iya, pintar. Jadi contoh dari sumber daya alam itu banyak ya. Tadi ada dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dari makhluk hidup. Tadi contohnya ada tanaman, ada hewan. Terus kalau yang tidak dapat diperbarui itu dari Hayati. kalau matahari termasuk yang dapat Diperbarui. batu-batu. Iya, Ya. Nah, di sini tadi dari video tadi itu benar yang dikatakan adalah bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tadi video di sini udah kita tayangkan ya. Selanjutnya tadi klasifikasi nih sumber daya alam berdasarkan asalnya. Tadi ada sumber daya alam berasal dari makhluk hidup atau sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, di situ yang hayati ada apa aja? Di situ ada hewan, Tumbuhan, minyak bumi, batu bara.
juga ada menjaga kesuburan tanah. Terus ada juga melestarikan tumbuhan dan hewan-hewan langka. Jadi hewan-hewan langka ini nggak boleh diburu, harus kita lestarikan. Selanjutnya yang terakhir itu ada menggunakan sumber daya tambang secukupnya. Oke, jadi apa sih pentingnya kita melakukan upaya dalam menjaga keseimbangan ini? Yaitu wajib dilakukan agar terus bisa bermanfaat dan saling menghidupi antar sesama makhluk hidup. Selanjutnya ibu akan memberikan LKPD. Sebelum itu coba kalian duduk berkelompok terlebih dahulu ya. Satu kelompok itu 3 orang. Jadi boleh nih 1, 2, 3 bentuk lingkaran. Lagi 1, 2, 3 bentuk lingkaran. Ayo. Ya. Sekarang di sini ada namanya LKPD. Ibu kasih satu-satu ya. LKPD apa sih Bu? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD kali ini di sini ada petunjuk yang bakal kalian kerjakan. Selanjutnya ini kita akan membuat tempat sampah organik dan non-organik dari barang berantakan. Membuat tempat sampah organik ini merupakan salah satu upaya kita dalam melestarikan keseimbangan sumber daya alam. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa itu sampah organik dan non-organik? Organik itu yang apa? Dari makhluk. Organik itu yang berasal dari makhluk hidup. Yang non-organik berasal dari yang bukan plastik. Contohnya kayak plastik ya. Kalau organik itu contohnya apa? Tahu. Ya, Tuhan. Nah, di LKPD itu coba dilihat di situ ada alat dan bahan. Ya, alat dan bahannya apa aja coba di situ. Coba dibacakan alat dan bahannya apa aja. Dua bungkus bekas. Terus Bu. Ya, di sini Ibu akan membagikan masing-masing dua kardus ya, 2 kardus bekas ke masing-masing kelompok. Ini kardus-kardusnya. Bagus Bu. Kita mau satu kan Bu? Ya. Terus ini potongannya. Jadi nomor 1. Itu berwarna. Nomor 1. Ini dari aku. Kalau kardus bisa dibaca sendiri ya. Nama itu Susu. ada susu kamu. Ada susu kamu. Ini ada 2 nih ya. 2 kardus. Udah dapat semua alat dan bahannya? Udah. Selanjutnya kita akan menyetujui dulu nih kira-kira berapa ya waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek itu. 25 menit cukup nggak? Kurang. 5 tambah 5 lagi jadi 30. Ya, jadi oke boleh deh ibu tambahin jadi 30 menit tapi semuanya nanti udah siap ya. Iya. Di situ lihat dulu di LKPD-nya, coba dibuka LKPD-nya. Di situ ada petunjuk pengerjaannya kan? Ada. Ya, di situ kalian ikuti petunjuk pengerjaannya sesuai yang ada di LKPD tersebut. Jadi nanti kalau misalkan udah selesai, itu bisa dipresentasi di sini nih sambil diisi laporannya juga yang ada di bawah situ. Paham? Paham. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke ibu ya. Baik, Bu. Oke, boleh mulai dikerjakan. Oh
yang tulisan organik ditempel nih di salah satu sininya, misalkan nih organik. Terus kalian tempel sebagai tanda yang mana sih yang organik ditempel di sininya. Itu artinya tempat. Iya, nah spidolnya ini buat menghias di sekitarnya. Iya. Kita bebas juga, Kak. Bebas. Udah paham belum? Jadi nanti ya dari bunyi tempelan ini kita mulai tahu ini sama apa organik atau sama organik. Nanti ini ditempel Bu. Iya, organik. Nggak dimasukin ditempel di sini sebagai tanda ini sama organik loh. Tulis organik di mana Bu? Di sini Di atasnya Bu. Iya, di atas ini organik. Dua. Iya. Itu spidolnya itu buat menghias di sekitarnya. Jadi nanti saat pengerjaan dilihat juga ya kebersihannya, terus kerjasama harus saling membantu, nggak boleh sendiri-sendiri, oke? Oke. Kan ini namanya kerja Kelompok. Jadi harus berkelompok. Berkelompok, Kak. Saling Bu, bekerjasama. ayo ganggu ah. Would it be? Hey, 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 how wonderful, how wonderful would it be? Yeah, yeah.
sini ya. Nah, sekarang coba Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyajikan hasilnya di depan sambil dipresentasikan laporan yang ada di LKPD ya. Baik, Bu. Ayo coba sekarang dimulai dari kelompok 1, boleh maju ke depan. Ada teman. Sendiri lupa. Coba ya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sofian, Aku Quinza. Aku Viena. kita dari kelompok 1. mau presentasi hasil tadi kita bikin Ya. bikin apa Sampah yang aku pegang berupa sampah non organik. Isinya ada plastik kresek sama botol minum. Pintar, lanjut. ini ada yang organik, ada tulang ya. Terus juga ada kapal, ada ulut gitu karena jadi sampah kan gitu. Tadi sampah organik itu apa berarti? Sampah organik dari makhluk hidup. Kalau non organik dari bukan makhluk hidup, dari plastik gitu kan Bu? Iya. benar. Manfaat yang diperoleh dari pembuatan proyek di atas. Proyek ini proyek ini kita bisa memanfaatkan sampah-sampah buat jadi barang yang bisa digunakan lagi. Kan ini kerdus sudah jadi sampah, terus kita perbaharui jadi tempat sampah gitu. Jadi dia bukan jadi sampah lagi, tapi jadi tempat sampah. Jadi ada manfaatnya. Iya Bu. Terus kita juga saling kerjasama. Tapi kayak kesulitan yang kita alami itu di sini kita susah Bu gunting ini. Soalnya Kecil. banget. Ibu. Gitu. Tapi kita tetap kerjasama Bu, gantian. Jadi setelah kita mengatasi apa yang kesulitan ini, kita jadi senang karena kita jadi bagus. Beri tepuk tangan buat ada yang menanggapi gak? Ada Bu. Ada. Oke, boleh Bu. Teman-teman kelompok 1. Pak, ya terima kasih Dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo boleh kembali. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Boleh maju kelompok 2. Ya lanjut. Boleh di situ. Posisinya tulis. Aduh tak kebuka bro. Ayo, boleh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. ingin mempresentasikan hasil karya kami. Nama aku Ayu. Aku Isma. Namaku Ahmad. Nah, di sini kita tadi udah bikin 2 kardus ini. Di sini ada non organik. Non organik itu yang dapat digunakan kembali. Nah, ini tuh ada tempat susu, kardus susu. Yang ini tong begitu Bu yang buat air. Terus itu ada yang organik. Organik itu yang dapat yang dari makhluk hidup maksud saya Bu. Sini ada kulit pisang, sini bunga. Oh, di sini. Ya, terus dari laporan hasil pengamatannya, hasil proyeknya apa? Kesulitannya menggunting. Ini bunga susah tadi. Kecil-kecil Bu tong kayu. Soalnya begini-begini, kayak begini kalau pakai cutter bisa. Tapi kalau kata nanti Tangan. Betul. manfaatnya dapat membedakan jenis-jenis sampah organik dan jenis-jenis non-organik. Organik. Boleh tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kesulitannya rata-rata itu mengguntingnya ya. Iya, Bu. Jadi solusinya apa? Kerjasama. Saling membantu, terus guntingnya juga harus pelan. Tadi gimana perasaannya?
bisa. Taruh di depan ya. Di Safira. Oke, sekarang dirapikan tempat duduknya. Dirapikan tempat Oh, duduknya. iya. Ayo, Safira. Merit. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur tingkat kemampuan kalian pembelajaran hari ini. Ibu bagikan satu-satu, jangan nyontek ya, kerjainnya sendiri-sendiri. Baik, Bu. Nah, dikerjakan ya. Gak pakai suara. Nanti kalau udah selesai, dikumpulkan ke depan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang boleh kumpulkan. Sini kasih Ibu. Aduh, aja biar bisa. Ini nanti kasih punya lainnya. Iya, nanti ya. Di depan Ibu kasih nilainya. Bu, Sabian belum kan tahu Bu. Ayo cepat. Tapi ya lama ngobrol mulu sih tadi. Oke. Sekarang ngobrol gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih ada yang mau dipahami dari Coba kita beri kesimpulan bareng-bareng. Tadi kita udah belajar apa aja? Sumber daya alam itu tadi apa? Macam-macamnya tadi ada apa aja? Ada yang hayati tadi ada apa aja? Ya, tumbuhan. Benar. Kalau yang non hayati? Ya, cahaya matahari. Nah, kalau yang dapat diperbagi apa aja? Ya, kalau yang tidak dapat diperbagi? Terus tadi upayanya ada apa aja buat melestarikannya? Reboisasi, Bu. Ya, terus tadi kita melakukan apa nih? Kegiatan apa? Daur ulang. Ya, melakukan membuat tempat sampah sebagai salah satu manfaat. Iya. Terus tadi pentingnya kita melestarikan keseimbangan alam apa? Untuk melestarikan ya agar tidak punah. Manfaatkan sesama manusia. Bukan manusia aja tapi semua makhluk hidup. Oke. Nah, perasaannya gimana sih pembelajaran hari ini? Coba Isna, gimana perasaannya? Senang, Bu. Apakah ada kesulitan? Ada, Bu, banyak. Apa kesulitannya? Tadi yang bukti sama kayak kali. Oke. Semoga nanti pembelajaran selanjutnya kesulitan-kesulitan itu nggak ada lagi ya. Ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali karena tadi sudah berdoa kan sebelum belajar. Nah, coba sekarang siapa yang mau gantian pimpin untuk berdoa? Safiel. Ya, coba Safiel. Yuk, nih sebelum kita pulang, sama diri juga kan, kita berdoa aja. Berdoa saya